Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Untuk perkuliahan komunikasi kita akan memulai. Ini profil saya adalah Rizky Asminur Masjid ya. Saya akan memberikan materi atau memberikan sebuah materi tentang komunikasi farmasi. Untuk deskripsi mata kuliah tujuannya itu untuk mampu memahami pengertian ruang lingkup dan aplikasi komunikasi khususnya dalam bidang farmasi dan kesehatan. Untuk substansi kajiannya, kita melakukan pengertian tujuan ruang lingkup komunikasi, model teknik dan metode komunikasi, media informasi obat atau kesehatan, sumber informasi obat, pelayanan informasi obat, kebutuhan berobat atau kebutuhan minum obat, dan komunikasi dalam suatu medikasi. Lalu apa itu komunikasi? Komunikasi di sini ada dua orang atau dua hal yang menjadi syarat dari komunikasi, di mana komunikasi itu ada sender atau pemberi informasi dan receiver atau penerima informasi ya. Jadi ketika seorang yang ingin memberikan informasi atau sender itu memberikan pesan kepada penerima informasi, harapannya pesan ini tersampaikan. Nah, ya, tentunya nantinya ada diharapkan adanya umpan balik. Cuma terkadang ketika proses sebuah komunikasi ini ya ketika ada proses adanya komunikasi ini terkadang terbatasi oleh barier. Ya, barier ini contohnya adalah hambatan-hambatan dalam komunikasi. Ini bisa berasal dari pengetahuan yang kurang dari si sender atau receiver yang tidak mudah untuk memahami kalimat dari sender, atau mungkin dalam segi bahasa itu sebagai contoh, salah satu contoh dari adanya barier atau batasan ya. Cuma harapan utamanya pesan bisa diterima, terus ada reaksi dari penerima atau receiver, terus ada umpan balik ya terhadap si sender. Untuk pengertian komunikasi menurut Edward de Bary, komunikasi merupakan proses penyampaian gagasan, harapan, pesan melalui lambang tertentu mengandung arti oleh penyampai pesan kepada penerima pesan ya. Jadi di sini ada proses di sini ya, proses penyampaian gagasan ya. Apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan oleh sender atau pemberi pesan ya, itu harapannya pesan bisa bisa tersampaikan kepada receiver atau penerima pesan. Menurut James F. Stoner, komunikasi merupakan proses usaha seorang untuk memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan ya. Jadi menurut James ini juga ada proses ya, ada proses di mana komunikasi ini merupakan sebuah proses untuk menyampaikan pesan, pemindahan pesan ya. Menurut Charles Coley ya, komunikasi merupakan sebuah mekanisme mengadakan hubungan antar manusia, mengembangkan semua lambang pemikiran bersama dan melalui keleluasaan ya. Pada prinsipnya komunikasi itu adalah sebuah proses untuk memberikan pesan dari pemberi pesan ke penerima pesan. Jenis komunikasi itu menurut timbal balik yang diberikan itu ada komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah ini ketika kita hanya memberikan sebuah informasi gitu ya. Kita memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah teori, memberikan sebuah gagasan kita gitu ya. Sedangkan untuk receivernya itu mereka mendengarkan gitu ya,
tanpa ya adanya diskusi di dalamnya. Untuk komunikasi dua arah itu tentunya ada diskusi di dalamnya ya. Untuk menurut jumlah yang berkomunikasi, ini komunikasi perorangan dan komunikasi kelompok. Ini contohnya perorangan, kita berkomunikasi dengan teman profesi kita komunikasi. Contohnya, Mbak, mohon maaf ini untuk eh, apa namanya, untuk resep ini sepertinya saya kurang mampu untuk membaca ini. Tulisannya apa ya, dokter menuliskan resep apa ya, Mbak, gitu. Ini perorangan ya. Untuk komunikasi kelompok contohnya seorang farmasis gitu ya, ingin memberikan sebuah gagasan bahwasannya pemberian terapi ini baiknya menggunakan obat A gitu ya. Nah, itu dalam sebuah kelompok ada, misalkan ada dokter, ada perawat gitu di rumah sakit misalkan. Nah, itu komunikasi kelompok ya. Menurut cara penyampaiannya ada komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan tentunya dengan cara penyampaian dengan cara lisan gitu ya. Misalkan kita langsung komunikasi ngobrol langsung, atau misalkan dengan via telepon gitu. eh, Misalkan dengan cara YouTube seperti ini juga merupakan komunikasi yang lisan ya. Terus komunikasi tulisan ini bisa dengan menggunakan media seperti PowerPoint, seperti uh, leaflet gitu ya. Untuk kita bisa memberikan informasi. Contohnya untuk leaflet gitu ya, kita memberikan informasi tentang obat gitu ya, atau tentang kita ingin memberikan informasi tentang bahaya nggak sih vaksin COVID gitu ya. Nah, bahaya nggak sih vaksin COVID itu, kita akan memberikan informasi karena kita apa namanya, tidak dapat untuk memberikan komunikasi lisan, maka kita buat ya, untuk masa kita buat komunikasi tulisan ya, baik itu menggunakan blog, menggunakan via YouTube. Ini kan ada ketikannya seperti ini, itu masuknya ke komunikasi tulisan. Untuk komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya komunikasi dibedakan menjadi bentuk spesialisasi, media, dan efek. Bentuk spesialisasi itu komunikasi personal, komunikasi kelompok, komunikasi massa. Untuk komunikasi ruang lingkupnya berdasarkan media, ini media apa yang digunakan, dan efek gitu ya, apa ada efek apa enggak dari uh, pasca pemberian pesannya itu. Kita bahas komunikasi personal, di mana ini komunikasi contohnya kita misalkan personal itu kita komunikasi ketika kita berpikir misalkan pemberian terapi untuk pasien hipertensi gitu ya. Terus kita berpikir sendiri, oh eh, kemungkinan untuk obat A untuk pasien hipertensi ini kok tidak rasional ya untuk diberikan. Oh, mungkin pemberian obat B ini lebih bagus untuk diberikan, tentunya untuk menjaga dari pasien safety ya. Nah, terus untuk komunikasi antar personal itu komunikasi dengan orang lain. Terus interpersonal ya, interpersonal itu apa namanya, ya komunikasi antar profesional ya, interpersonal ya. Terus komunikasi dengan menggunakan isyarat, contohnya di sini misalkan eh, isyarat di gudang farmasi misalkan ya. Di gudang farmasi dituliskan, ada stiker bertuliskan eh, Lasa gitu ya. Dengan isyarat itu, Lasa itu adalah eh, look alike, sound alike, dimana obat ini secara tampilan mirip dengan obat yang lain, atau secara lisan itu juga mirip dengan obat yang lain. Nah,
isyarat lasa diharapkan dapat memastikan bahwa tidak ada kesalahan untuk pengambilan obat yang ada di gudang farmasi ya. Atau misalkan ada istilah isyarat itu HAM, High Alert Medicine ya, dimana misalkan dari adanya isyarat HAM itu, maka terapinya harus diperhatikan gitu ya, karena dia adanya perbedaan sedikit saja dosis, maka itu akan membahayakan kondisi pasien. Sedangkan komunikasi kerohanian itu ya komunikasi kita dengan Tuhan kita sendiri ya. Nah, untuk komunikasi kelompok itu kita contohnya itu ada komunikasi kuliah, komunikasi pertemuan, komunikasi briefing ya. Seorang dosen memberikan komunikasi kepada kepada mahasiswanya gitu ya. Ini contohnya komunikasi di kuliah. Terus untuk pertemuan, misalkan ada pertemuan misalkan ada direktur kimia farma, misalkan ya, ini bukan promosi kimia farma ya, jadi ada direktur kimia farma dengan apoteker penanggung jawab yang ada di daerah Banyumas gitu ya. Apoteker penanggung jawab apotek kimia farma di daerah Kabupaten Banyumas dengan direktur kimia farma misalkan. Nah, ini pertemuan ya. Terus untuk briefing itu misalkan dari pertemuan tadi direktur menyampaikan bahwa bagaimana sih kita caranya agar pendapatan kita itu bisa meningkat, pengeluarannya itu bisa diturunkan seperti itu ya. Ini briefing. Komunikasi massa ya. Jadi untuk komunikasi tadi, komunikasi kelompok ini terbatas untuk jumlah orangnya ya. Jadi jumlah orangnya yang menerima pesan itu terbatas oleh komunikasi massa. Untuk komunikasi massa itu si penerima pesan itu tidak bisa dibatasi gitu ya, karena kita memberikan sebuah informasi yang mana dapat dilihat atau diterima pesannya, atau siapa saja juga dapat memberikan umpan balik tentang gagasan yang diterima dari penerima pesan itu sendiri ya. Contohnya ini ada komunikasi massa tentang publikasi ya. Publikasi itu adalah sebuah ya, contohnya itu kayak hasil penelitian kita memberikan hasil penelitian lalu kita publikasikan ke jurnal-jurnal ilmiah misalkan. Nah, maka bisa dikatakan hampir semua orang, contohnya semua mahasiswa kefarmasian di Indonesia atau semua dosen atau semua kalangan siapapun yang ingin mengetahui tentang informasi tersebut bisa melihat ya. Ini contoh dari komunikasi massa ya. Untuk pameran juga komunikasi massa. Misalkan kita memiliki sebuah produk kecantikan gitu ya, ternyata ada event tentang apalah UKM apa gitu, kita melakukan pameran itu, kita memberikan informasi kepada massa, oh ternyata ada loh skincare ini gitu ya. Kemudian pembagian komunikasi menurut maksud dari komunikasi ya. Komunikasi pertama adalah komunikasi perintah, di mana dari pemberi informasi itu melakukan komunikasi untuk melakukan sebuah perintah gitu ya. Contoh di sini misalkan seorang apoteker ingin meminta tolong kepada asisten apoteker, di mana misalkan contohnya, Mbak mohon maaf ini tolong ambilkan obat amlodipin ya di belakang gitu. Mbak tolong racikan salep ini ya, ini komposisinya ini dengan ini dicampur ya. Nah, itu komunikasi perintah ya. Komunikasi nasihat contohnya ini Bapak ambil contoh ketika proses kefarmasian di apotek misalkan ya.
komunikasi nasihat ternyata ada TTK atau apoteker atau siapa saja yang ada di dalamnya itu ternyata kok telat terus, kok murung terus gitu. Ternyata dia ada permasalahan pribadi, terus kemudian seorang apoteker itu ingin memberikan nasihat kepada tadi yang ada bermasalah, contohnya misalkan TTK kok dia murung, dia telat-telat, terus dia kerjanya nggak bagus, dia kurang fokus gitu. Kemudian seorang apoteker tuh menasehati, tolong profesional, tolong gimana 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 gitu ya. Ini termasuk komunikasi nasihat. Harapannya setelah diberikan komunikasi nasihat, si penerima pesan itu jadi ada perubahannya gitu ya, perubahan yang membaik contohnya, khususnya ya. Untuk komunikasi berikutnya yaitu komunikasi ceramah. Komunikasi ceramah ini contohnya ya masuk ke komunikasi satu arah tadi ya. Kita cuma ceramah, kita komunikasi gini 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 gini, gini gitu ya. Ini komunikasi ceramah. Untuk komunikasi fungsinya itu ada fungsi informasi, tentunya fungsi komunikasi itu untuk memberikan sebuah informasi, sebuah gagasan tentang apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Untuk fungsi sosialisasi, contohnya kita ingin mensosialisasikan ini contohnya tentang yang lagi hot ya, ini misalkan contohnya tentang pemberian vaksin COVID gitu ya. Nah, kita memberikan informasi vaksin COVID, misalkan Sinovac itu seperti ini, AstraZeneca itu seperti ini gitu ya. Dan lain-lain, itu informasi dari profil-profil vaksinnya itu ya. Terus sosialisasi, contohnya di sini pada awal sebelum marak vaksinasi ya, banyak warga atau masyarakat yang enggan untuk melakukan vaksinasi contohnya. Nah, fungsi komunikasi untuk melakukan sosialisasi ini adalah intinya ya kita mensosialisasikan bahwa vaksin itu penting loh, vaksin itu aman loh, seperti itu. Nah, harapannya dari persepsi masyarakat yang awalnya enggan untuk melakukan vaksinasi jadi vaksinasi gitu. Nah, ini contoh komunikasi, fungsi komunikasi motivasi. Ya, contohnya kita memotivasi orang gitu ketika apa namanya uh, dia itu motivasinya sedang menurun gitu, atau misalkan kerjanya sedang kurang bagus sehingga omset misalkan di klinik atau di apotek itu menurun gitu. Kita memotivasi, kita sebagai pemimpin kita memotivasi untuk ayo semangat kerjanya, kalau misalkan nanti kerjanya bagus itu nanti ada bonus-bonus tertentu gitu, itu motivasi ya. Ini diskusi, fungsi komunikasi berikutnya diskusi. Contohnya antara apa namanya dokter dan apoteker gitu ya, farmasis gitu ya. Nah, diskusi di sini misalkan kita ingin memberikan terapi tentang apa namanya ya, misalkan antibiotik profilaksis gitu ya, diskusi. Di sini ada kesalahan, kita melihat ada kesalahan waktu pemberian antibiotik profilaksis misalkan. Nah, antibiotik profilaksis itu antibiotik yang diberikan sebelum melakukan operasi gitu ya, atau operasi dilakukan itu sebelumnya diberikan antibiotik profilaksis ya. Kok ada ketidaktepatan gitu, kita melakukan diskusi ya, diskusi dengan dokter. Mohon maaf dok, ini untuk antibiotik profilaksis apakah tepat kiranya untuk diberikan pada sekian. Nah, itu biasanya kalau misalkan melakukan diskusi seperti itu ya kita harus menyertakan sumber-sumbernya gitu ya. Jangan kita asal uh, menurut persepsi kita sendiri gitu ya. Nah, terus untuk pendidikan ini untuk memberikan pengetahuan kepada si penerima pesan. Misalkan pasien dengan
kondisi ingin melakukan ingin mengkonsumsi eh, apa namanya pil KB misalkan ya. Nah, sebelumnya dia tidak tahu untuk bagaimana cara apa namanya cara pemakaiannya dan lain-lain gitu tuh kita memberikan cara, oh ini misalkan untuk pil KB ibu sekarang mes keberapa dihitungkan, oh berarti kita nanti ibu mulai minumnya dari obat yang pil yang ini ya bu, nanti berlanjut terus jamnya bagaimana kita berikan pendidikan tentang pengetahuan tentang cara minum pil KB contohnya itu ya. Atau misalkan pendidikan kepada ibu-ibu misalkan ya, Bu ini tentang cara apa namanya minum obatnya, terus bagaimana nanti eh, setelah obatnya ini habis bagaimana cara membuang obatnya, atau misalkan obat ini bisa baik digunakan sebelum expired date atau gimana, itu tentang pendidikannya ya, untuk penyimpanan obatnya dan lain-lain. Untuk fungsi komunikasi berikutnya adalah untuk sebagai hiburan ya. Jadi di sini komunikasi itu misalkan hal-hal yang dianggap menakutkan ya, dianggap menakutkan, contohnya obat gitu kan. Ada persepsi orang udah malas makan obat itu ya racun gitu ya. Ya memang benar obat itu bisa menjadi racun ketika dikonsumsi dalam jumlah atau dosis yang tidak tepat gitu. Nah, tentunya pemberian informasi ini harus merubah sebuah persepsi yang mana awalnya apa namanya si penerima pesan yang kita ingin berikan komunikasi itu takut menjadi merasa butuh tentang obat itu gitu ya. Ya jadi kita nggak membuat orang yang awalnya takut dengan konsumsi obat menjadi senang konsumsi obat, itu enggak ya. Jadi harapannya si penerima pesan itu nanti menjadi butuh, oh saya kalau saya ibaratnya flu berarti saya butuh untuk mengkonsumsi obat flu gitu ya. Jadi nggak seneng, kalau seneng nanti diminum terus-terusan gitu, ibaratnya sakit gigi minum obat anti nyeri terus seneng jadi minum terus-terusan ya. Jadi kalau misalkan dari apa namanya dari awalnya takut menjadi butuh gitu, nantinya dia pemberian terapinya akan lebih mudah, lebih bagus gitu ya hasilnya. Nah, tentunya ini dikemas sedemikian rupa seperti contohnya iklan-iklan obat yang ada di televisi itu kan dikemas dengan sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan sebagai hiburan itu. Untuk fungsi komunikasi itu alat koordinasi semua kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, sebagai alat untuk mengubah perilaku para anggota dalam suatu organisasi, dan sebagai alat agar informasi dapat disampaikan kepada seluruh anggota organisasi ya. Sepertinya sudah cukup jelas lah. Untuk tujuan komunikasi itu mengharap pengertian, tentunya ketika penerima pesan itu diharapkan apakah sudah benar-benar mengerti gitu ya. Nah tentunya si komunikator itu juga harus memahami orang lain atau si penerima pesan ya. Oke misalkan kita orang Jawa gitu ya, suku Jawa gitu, kita berada di daerah Sunda gitu ya, atau Jawa Barat gitu. Nah kita kok ngobrolnya memberikan komunikasi dengan menggunakan kromo inggil ya, yang nanti komunikasinya pesannya itu tidak dapat tersampaikan. Nah kita harus memahami orang lain itu seperti itu, secara persuasif dan menggerakkan orang lain. Harapannya ya setelah adanya komunikasi terus timbul sebuah efek yang baik gitu dari pemberian komunikasi itu. Terus manfaat dari komunikasi itu menyebarluaskan tujuan organisasi ya. Tujuan dari organisasi misalkan kita mendirikan sebuah tadi apotek, di situ ada organisasi,
ada dokter sebagai dokter praktek, misalkan ternyata ada dokter praktek gitu, terus ada apotekernya, ada TTK-nya. Nah, di situ itu namanya organisasi. Jadi dengan adanya komunikasi tujuannya itu jelas gitu. Kita memberikan pharmaceutical care, kita organisasi ini harapannya nanti bisa memberikan obat-obat yang terbaik. Kita tujuannya untuk secara ekonomi kita mendapatkan keuntungan yang bagus gitu ya contohnya. Terus mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan organisasi yang tadi ya. Rencananya seperti apa? Kita ingin apotek kita laku, apotek kita apa namanya? eh, di ibaratnya banyak orang yang percaya untuk membeli obat di apotek kita ya. Karena ya beberapa eh, tidak dapat dipungkiri ya, secara apa namanya keyakinan itu terapi juga bisa dipengaruhi dari keyakinan. Contohnya wah saya mau beli obat di sana saja lah, obat-obat di sana kok manjur, kok saya cocok ya sama apotek A lah, harapannya seperti itu. Terus dari harapan itu maka kita merencanakan nih bagaimana bisa tercapai harapan itu. Dengan cara misalkan memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang ramah, komunikasi dengan pasien yang ya intinya membuat pasien itu nyaman gitu ya. Dengan nyaman nanti kita dapat memberikan apa namanya dorongan untuk pemberian terapinya, memastikan bahwa pasien itu patuh dan akhirnya terapinya diharapkan pharmaceutical care-nya itu tercapai gitu ya, terapinya sembuh gitu misalnya. Terus manfaat komunikasi yang berikutnya adalah mengorganisasikan sumber lainnya agar dapat dimanfaatkan lebih efektif ya. Terus untuk memilih dan menghargai anggota organisasi ya tentunya apa namanya ketika kita berorganisasi ini kita harus menghargai sama gitu ya. Terus memimpin, memotivasi, menciptakan suasana gitu organisasi ya. Jadi apa namanya suasananya itu mau kita buat kerja dengan suasana yang nyaman atau suasana yang nggak enak gitu kan, itu manfaat dari komunikasi gitu. Kalau misalkan komunikasinya tidak terjalin dengan baik, seorang pemimpin hanya menyuruh terus marah-marah terus sehingga kan suasananya menjadi kurang nyaman sehingga anggota berpartisipasi semaksimal mungkin. Ya harapannya dengan kenyamanan dari situasi kerja itu uh, kualitas kerjanya itu menjadi meningkat gitu ya. Mengontrol perilaku para anggota organisasi, jadi perilakunya, jadi kalau misalkan suasananya tidak nyaman terus akhirnya dia tidak betah dan ya perilakunya semuanya sendiri gitu ya. Terus faktor yang perlu diperhatikan ada 4 tahap proses komunikasi ya. Yang pertama itu ada fact finding, yaitu mencari dan mengumpulkan data fakta sebelum seseorang melakukan komunikasi ya. Contohnya tadi yang Bapak sampaikan, pemberian antibiotik profilaksis gitu ya. Antibiotiknya kok kok gagasan kita, pemikiran kita kok menggunakan seperti ini ya, kok apa namanya jam pemberiannya kok sepertinya salah ya gitu lah. Kita sebaiknya untuk tidak langsung memberikan informasi gitu ya, tanpa kita mengumpulkan data-data yang valid dulu ya. Apakah kita mencari artikel jurnal, apakah kita mencari systematic review, apakah kita mencari sumber-sumber yang lain yang berkompeten gitu ya, atau misalkan menurut para ahli, menurut systematic review, menurut artikel jurnal dan lain-lain. Kita kumpulkan dulu lah. Setelah kita terkumpul sebuah data fakta gitu ya, kita baru mengkomunikasikan ya, memplanning ya. Di sini planning. Berdasarkan data tadi, fakta dibuat rencana tentang apa yang akan dikemukakan dan bagaimana cara mengemukakannya. Jadi di sini setelah kita mengerti ilmunya, kita juga harus merencanakan, oh saya mau ngobrol
dengan dokter A yang ada di ruang operasi untuk pemberian antibiotik profilaksis itu seperti ini gitu ya. Nah, itu kita merencanakan bagaimana cara kita untuk dapat memberikan komunikasi itu gitu ya. Ya, terus kita merencanakan bagaimana sih ya biar dokter itu bisa menerima pesan, terus dokter itu juga tidak tersinggung dengan wah kamu tuh siapa sih, kamu ngerti apa sih kan gitu. Jadi kita memplanning dulu, kita menyusun dulu apa yang mau kita bicarakan, apa yang mau kita komunikasikan, sehingga komunikasi ya nanti kita pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan. Berikutnya adalah komunikasi. Pada proses komunikasi ini kita harus tentunya kita mengkomunikasikan dok, pemberian antibiotik profilaksis ini sepertinya akan lebih baik ketika diberikan pada jam ini, waktunya seperti ini. Nah, itu biar apa namanya memastikan pemberian antibiotik yang tepat atau rasional gitu misalkan. Nah, ini proses dari komunikasi itu sendiri. Nah, setelah pemberian pesan itu tersampaikan terus uh, dilakukan, tentunya kita melakukan evaluasi ya, evaluasi setelah pemberian itu kita melakukan penilaian dan analisis kembali. Oh, benar ini, alhamdulillah pemberian antibiotik profilaksis yang sudah rasional ini memberikan terapi yang bagus gitu dan lain-lain ya, dapat apa namanya misalkan mengurangi adanya resistensi terhadap antibiotik gitu ya. Nah, terus faktor yang perlu diperhatikan berikutnya adalah perhatian nih, prosedur mencapai efek yang dikehendaki ya. Ini ada perhatian, kepentingan, keinginan, keputusan dan tindakan. Ya, perhatian kita dari awal tadi perhatian, terus kepentingannya kita apa sih, kita melakukan komunikasi itu kepentingannya apa, keinginannya kita apa, terus kita dari hasil komunikasi kita mengambil sebuah keputusan, baru dilakukan tindakan ya. Untuk syarat komunikasi yaitu sumber-sumber informasi, sumbernya eh, tidak tidak dapat kita memberikan informasi dengan sumber-sumber yang tidak jelas gitu ya. Kita harus memberikan informasi, apalagi kita seorang farmasis, kita harus memberikan informasi yang valid gitu ya, yang baik untuk diberikan gitu ya. Memang keadaannya bagus seperti itu. Tidak bisa kita mengambil uh, sebuah keputusan dengan mengambil informasi dari misalkan mohon maaf kayak blog kayak apa gitu yang ternyata tidak valid gitu ya. Nah, terus untuk komunikator ini kredibilitas yang tinggi ya, seorang apa namanya orang yang memberikan informasi tentang pemberian obat itu ya harus seorang farmasi gitu ya. Jadi orang-orang yang kompeten di dalamnya gitu, misalkan tentang pemberian informasi tentang diagnosa terapi gitu ya, diagnosa terapi ya yang tentunya yang memberikan komunikasi itu ya harusnya seorang dokter gitu ya. Kita sebagai farmasi ya tidak untuk mendiagnosa gitu ya, ya karena kita tidak berkompeten untuk apa namanya mendiagnosa sebuah penyakit, itu kita nggak berkompeten, jadi ada batasan-batasan profesionalismenya ya. Ini kredibilitas yang tinggi. Kemudian keterampilan dalam berkomunikasi, kalau misalkan kita komunikasinya itu kesusahan dengan menggunakan bahasa yang misalkan orang tadi yang saya jelaskan, kita orang Jawa, kita berada di Jawa Barat, kita kesusahan untuk menggunakan bahasa Sunda misalkan. Itu keterampilan berkomunikasi, bagaimana cara kita meyakinkan, bagaimana kita cara menyampaikan pesan, bagaimana cara kita melakukan motivasi gitu, itu merupakan keterampilan dalam berkomunikasi. Pengetahuan yang luas tentunya dibutuhkan untuk apa namanya penyampaian informasi agar
bisa tersampaikan gitu. Kalau kita aja tidak mudeng, kita aja tidak tahu tentang apa yang mau kita sampaikan, ya ya bagaimana si penerima pesan itu bisa mengerti gitu apa yang kita berikan pesannya, seperti itu. Lalu sikap yang baik terhadap komunikasi, ya sikap yang baik terhadap komunikasi ini ketika kita apa namanya memberikan sebuah eh, pengetahuan gitu, sebaiknya ya kita dengan kata tutur kata yang sopan santun, tidak meremehkan, dengan ekspresi wajah, misalkan ekspresi wajahnya tidak datar atau malah merengut gitu ya. Sikap yang baik itu dapat mempengaruhi hasil dari komunikasi itu sendiri ya. Tentunya dengan daya tarik, contohnya kita ingin memberikan apa namanya informasi tentang obat di apotek kita misalkan. Nah, kita menggunakan pakaian ya, misalkan pakaian kita menggunakan kolor dengan kaos kutang gitu ya. Nah, itu kita menyampaikan obat walaupun itu apotek kita, itu ya, daya tariknya kurang gitu. Wah, ini emang siapa sih gitu. Kok kayaknya kayak orang, mohon maaf ya, kayak orang nggak berkredibilitas gitu ya. Jadi ya tentunya dengan penampilan kita ya, sikap penampilan kita itu bisa menjadi faktor untuk komunikasi itu tersampaikan atau tidak. Misalkan kita tadi eh, menggunakan katalog kolor, menggunakan kaos kutang gitu, terus dibandingkan dengan kita menggunakan celana panjang, terus menggunakan hem atau menggunakan jas apoteker gitu ya, itu menjadi seorang apa namanya membuat seorang penerima pesan itu menjadi oh ya ini orang sepertinya ini apoteker di sini, ini kok apa namanya ini memang dia memiliki kredibilitas yang tinggi tentang obat gitu. Jadi daya tariknya itu akan lebih dibanding ketika kita menggunakan uh, pakaian yang ya kurang bagus gitu ya. Untuk strategi komunikasi bersifat makro dan tidak terlepas dari pengkajian terhadap bertautan antar komponen dalam proses komunikasi, merupakan suatu manajemen untuk mencapai tujuan komunikasi, melakukan panduan perencanaan komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan tujuan utamanya itu to secure understanding ya. Jadi ini tujuan utamanya itu penerima pesan atau penerima komunikasi itu dipastikan sudah mengerti pesan yang kita sampaikan ya. To establish acceptance itu membina penerima komunikasi, kita bisa membinanya, kita bisa mengarahkannya. Misalkan di sini ada contoh pasien diabetes mellitus gitu ya. Pasien diabetes mellitus dia sudah mulai uh, enggan untuk mengkonsumsi obat gitu ya. Dia sudah mulai enggan untuk mengkonsumsi obat, dan dia nggak mau lah, percuma saya mengkonsumsi obat juga kondisi saya seperti ini lah. Itu kita sebagai seorang farmasis kita harus memberikan informasi gitu ya, komunikasi harus terjalin sebuah komunikasi di sini. Kita membina ya, setelah kita memberikan uh, pemahaman atau pendidikan tadi tentang pentingnya dari pemberian terapi ini tetap dijaga untuk mengontrol selalu kadar gula darah dari pasien misalkan. Terus kita juga membina, kita memberikan saran gitu ya, saran untuk ya pemberian terapinya itu seperti ini seperti ini seperti ini gitu ya. Terus kita harus memotivasi penerima pesan untuk mengikuti saran dari pemberi pesan. Jadi kita harus memotivasi ibu, Bu harus tetap ini mengkonsumsi obat yang rajin ya Bu. Ini agar ibu tetap sehat ya, walaupun ibaratnya nanti ini kadar gula darah ibu sementara ini belum benar-benar selalu terkontrol tanpa konsumsi obat, tapi ya minimal kadar gula darah itu ketika ibu mengkonsumsi obat ini
bisa tetap terjaga, ibu bisa tetap sehat. Dan harapannya ibu tetap bisa apa namanya, kesehatan ibu tetap terjaga gitu, kita meyakinkan di situ ya. Terus untuk prinsip komunikasi ini nanti silahkan dibaca sendiri. Ini untuk proses komunikasi. Ini kesimpulannya dari apa yang kita bahas tadi. Ini ada komunikator dan komunikan. Ya. Komunikator memberikan sebuah informasi kepada komunikan. Ya, harapannya komunikan ini mengetahui atau menerima sebuah pesan ya, yang diberikan dari komunikator ke komunikan. Nah, itu komunikator itu uh, menggunakan media uh, untuk memastikan bahwa pesan itu tersampaikan gitu ya. Sekian dulu, untuk berikutnya kita akan bahas tentang tipe-tipe komunikasi, komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, komunikasi massa gitu ya. Sekian dulu, bila kita wal hidayah.